Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menampilkan tentang podcast yang bertema peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Yolanda Wulandari sebagai host dan di sini ada teman-teman saya. Saya Melisa Delisia. Saya Jessica dan saya Revana Hanan. Ya baik, jadi kalian udah pada tahu belum GNB itu apa? GNB itu kan gerakan non-blok itu kan, Kak? Iya betul. Nah, apa sih latar belakang GNB itu? Nah baik, jadi di sini akan menjawab pertanyaan dari Mel Canda tentang latar belakang GNB. Jadi ide awal GNB itu tercetus dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Nah dari KAA itu kan dia menghasilkan dasar sila Bandung. Nah jadi kelanjutan KAA, beberapa negara setuju membentuk suatu organisasi yang benar-benar bebas dari pengaruh dua negara adidaya, Uni Soviet maupun Amerika. Dan GNB akhirnya tercetuslah GNB itu, dan GNB berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Nah, ada lagi nih info tentang latar belakang GNB. Jadi pendiri GNB itu tidak cuma satu orang, ada lebih dari 4 orang atau sekitar 5 orang presiden-presiden dari beberapa negara yang membuat GNB ini. Salah satunya yaitu Soekarno dari Indonesia. Kemudian setelah Soekarno itu ada Joseph Broz Tito yang berasal dari Yugoslavia, yang ketiga yaitu Gamal Abdul Nasir yang merupakan presiden Mesir, yang keempat Jawaharlal Nehru merupakan presiden India, dan Kwame Nkrumah yaitu presiden Ghana. Oke, selain latar belakang GNB itu ada apa aja? Jadi selain latar belakang, di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan GNB. Yang pertama pastinya memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif. Yang ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif, dan masih banyak tujuan-tujuan lain dari GNB. Nah, tadi kan udah dijelasin latar belakang dan tujuan ya. Selanjutnya habis tujuan ada apa sih, Kak? Baik, bagus nih pertanyaannya. Jadi setelah tujuan itu ada juga asas GNB nih yang bakal dijelasin oleh Mel Canda. Jadi pembentukan GNB itu didasarkan atas asas-asas. Yang pertama, ada GNB bukan suatu blok tersendiri dan tidak bergabung dalam blok yang saling bertentangan. Lalu ada GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak pasif. Lalu yang terakhir ada GNB berusaha mendorong perjuangan dekolonisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Lalu setelah asas ini ada lagi Apa itu? yaitu asas tersendiri itu ada KTT non-blok. Kalian pasti sudah tahu kan KTT itu artinya apa? Tahu. Yaitu konferensi tingkat tinggi. KTT GNB merupakan norm tertinggi dari organisasi GNB. KTT dihadiri oleh para kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. Beberapa pertemuan yang mendahului KTT GNB yaitu ada satu bersama antara Joseph Broz Tito dari Yugoslavia dan Jawaharlal Nehru dari India. Yang kedua, konferensi Asia Afrika termasuk konferensi Kolombo dan konferensi Bogor. Yang ketiga, pertemuan Bruni antara India, Yugoslavia, dan Mesir pada tahun 1956. Yang keempat, pertemuan antara kelima negara pendiri non-blok yang meminta agar Amerika dan Uni Soviet menyelesaikan pertikaian. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pertemuan Kairo mengenai syarat anggota GNB dan pokok kegiatannya. Lalu setelah KTT non-blok itu ada apa ya? Selanjutnya, setelah KTT non-blok itu ada KTT GNB atau Konferensi Tingkat Tinggi GNB. KTT GNB yang pertama diadakan pada 16 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Negara-negara yang diundang untuk menghadiri KTT di Beograd adalah negara-negara yang dapat memenuhi syarat. Nah, syarat untuk mengikuti KTT di Beograd tersendiri ada 3. Yang pertama, negara yang bersangkutan harus mengikuti politik bebas yang didasarkan atas prinsip-prinsip non-blok. Nah, jadi negara-negara tersebut harus hidup berdampingan secara
damai dengan negara lainnya tanpa memperhatikan perbedaan sistem politik mereka masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada negara yang bersangkutan harus senantiasa memberi dukungan baik bagi gerakan-gerakan. Nah, selanjutnya ada syarat yang terakhir nih Kak. Untuk syarat yang terakhir sendiri yaitu ada negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka pertikaian negara-negara besar. Nah, seandainya negara yang bersangkutan terikat oleh perjanjian militer bilateral dengan salah satu negara luar atau menjadi anggota pertahanan regional, maka perjanjian tersebut tidak boleh dikaitkan secara langsung dalam pertentangan negara-negara besar. Nah, seandainya negara yang bersangkutan mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya, hal tersebut juga tidak boleh dikaitkan dalam pertentangan negara-negara besar. Nah, itu Kak, jadi syarat-syarat untuk mengikuti KTT di Beograd. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pemerkasa GNB. Indonesia sebagai salah satu negara pengundang KTT 1 GNB di Belgrade, Yugoslavia. Indonesia juga pernah menjadi ketua GNB di tahun 1992 sampai 1995. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT GNB di Jakarta pada bulan September 1992. Indonesia juga pernah menjadi ketua GNB dari tahun 1992 sampai 1995. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT di Jakarta pada bulan September 1992. Peserta yang menghadiri KTT pada saat itu berjumlah 106 negara. Dan terakhir, Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan hak asasi manusia, dan tata ekonomi dunia berdasarkan pada asas keadilan. Nah, jadi ini yang bisa kami jelaskan kepada teman-teman. Semoga setelah ini kita jadi lebih paham ya tentang apa ya sih peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok itu. Gimana? Sampai udah paham belum? Udah sedikit-sedikit paham sih Kak. Ya, bisa kita bahas lebih dalam untuk selanjutnya ya. Sekian podcast yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan dalam cara penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Kita dari kelompok macan. Terima kasih. Hai semuanya. Nah, jadi di sini kita akan bikin podcast nih. Ada yang tahu kita akan mengangkat tema apa? Podcast apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Tebak dong. Apa ya? Sejarah pasti. Iya, tapi lebih spesifikasi gitu. Jelasin dong. Komunis. Bukan bego. Oh, apa dong apa? Apa dong? Hitler. Oh, bukan. Bukan Oh, guys. Oke. Jadi di sini kita akan mengangkat tema tentang apa sih peran Indonesia dalam perang dingin itu sendiri. Tapi lebih spesifikasinya di ASEAN. Pas waktu dia udah masuk di ASEAN gitu. Oh iya. Jadi jelasin dong perang dingin itu apa sih? Jadi tuh perang dingin tuh nggak kayak perang-perang lain nih. Kan biasa Nggak kayak perang lain gitu. kan biasanya perang-perang lain kan perang-perangnya tuh pakai adu senjata. Perang dingin ini diem-dieman. Perang dingin ini itu perang Amerika sama Uni Soviet. Nah, kenapa mereka perang? Kenapa? Karena ada perbedaan ideologi. Amerika Serikat itu menganut ideologi liberal, sedangkan Uni Soviet menganut ideologi komunis. Nah, tadi kan katamu perangnya kan nggak tembak-tembakan tuh. Terus ngapain tuh mereka? Ngambek-ngambekan. Lawak loh. Iya sih. Kan Bisa biasanya jadi Iya, tapi kalau ngambek sih. Amerika diblok sama Uni Soviet. kalau nggak dibom langsung. Emang jangan kayak gitu udah Kayak gitu juga.
ya maksudnya ngambeknya ya udah lo diem gitu. Jadi diem-dieman. Jadi guys. diem kayak lo tau Rebutan gak sih? cewek kali. Tapi Iya. bukan dalam hubungan ya, ini dalam perang. Dalam perang. Dalam Ini bukan politik tentang hubungan. antar Ini negara. kita lagi ngomongin perang. Nah, mereka ngapain tuh? Jadi itu mereka berdua berlomba-lomba buat ngembangin iptek. Jadi kayak biar lebih modern, mana yang duluan bisa membuat iptek lebih maju itu yang menang gitu loh. Oh, jadi kayak mereka tuh pengen nomor 1 gitu ya. Egois ya. Nah, jadi kan tadi aku udah jelasin tuh perang dingin tuh apa kan. Terus Nah, habis aku mau itu? tanya dong, selama perang dingin berlangsung itu Indonesia tuh ngapain aja sih, Kai? Nah, jadi waktu perang dingin berlangsung nih, selama itu kayak ada tuh dibangun namanya ASEAN. Jadi dia dibangun tuh kayak dibentuk di Bangkok. Jadi kayak mereka tuh organisasi bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Nah, kayak Indonesia salah satu anggotanya tuh. Jadi kayak mereka itu bentuk tuh karena latar belakangnya itu mereka kayak kesamaan nasibnya karena pernah jajah kan dia mereka. Terus kayak mereka tuh pengen memajukan perekonomiannya bangsanya masing-masing kayak biar kerjasama lancar gitu loh. Oh, iya. Gitu. Ya. Terus itu ini dong. Kayak selama menjadi pendiri ASEAN, kayak perannya Indonesia apa sih? Kayaknya ya, selama Indonesia Kayaknya. menjadi ASEAN itu kan banyak ya. Yang pasti yang terkenal itu adalah Apa tuh? yang di Bandung. Emang Bandung Bukan ada Dilan. apaan? Apa? Yang Oh, di Bandung nama itu- jalan ya sih? Ya, nama jalan itu Apa Asia namanya? Afrika. Asia Afrika. Jadi Oh, Asia Indonesia Afrika. itu mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung selama menjadi ASEAN, dan konferensi ini tuh meliputi 5 negara. Apa aja tuh? Itu ada Indonesia, India, Pakistan, Ceylon, nggak tahu lah itu negara mana, sama Burma. Nah, terus konferensi ini dipimpin oleh Ali Sostro Amijoyo, gitu guys. Terus tujuan dibikinnya konferensi ini itu untuk menghimpun persatuan negara-negara Asia Afrika yang pada saat itu baru merdeka. Jadi yang baru merdeka itu dipimpin sama Ali ini biar sama-sama maju gitu, untuk meningkatkan kerjasama juga di antara negara-negara ini, negara Asia Afrika. Lalu Indonesia menjadi tuan rumah dari Asia Afrika ini. Terus konferensi ini dilaksanakan di Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun, itu ada di Bandung. Emang iya? Ya. Kenapa sih Jadi kok? Bandung itu nggak cuma tempatnya Dilan, Terus tempatnya siapa? tempatnya cewek gue. Asik. Boleh banget tuh. Itu guys. Boleh cewek itu. Nah, terus kan tadi gue udah jelasin ini nih perannya Indonesia. Terus hasil KAA itu apa ya? Nah, Tahu jadi nggak? tuh hasil KAA dia menghasilkan jasa sila Bandung yang di dalam situ tuh ada 10 poin gitu loh. Ada Ya, yang tahu namanya nggak? kan desa. Desa, sedoso. Desa. Nggak tahu 10 nih, poin, jelasin apa tuh? dong. Jadi 10 poin itu adalah menghormati hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Terus yang kedua tuh ada menghormati kedaulatan dan integritas atau keutuhan seluruh bangsa. Terus yang ketiga mengakui persamaan ras dan hak seluruh bangsa. Ketiga Ngerti sih. Dikit. sih harus dikit. Oke. Dan lanjut terus yang keempat tuh kayak ada tidak mencampuri urusan dalam negara lain. Jadi dia nggak akan ikut Oh, campur nggak ikut gitu campur loh. gitu loh, kayak Iya. dia ya. Nggak kayak dia ya yang suka Suka ikut ikut campur. Tapi ini bukan Bukan tentang dia. tentang dia. Ini kita lagi bahas sejarah guys. Terus next yang kelima tuh ada menghormati hak tiap bangsa dalam mempertahankan diri sebagaimana dalam Piagam PBB. Terus yang keenam ada tidak melakukan tekanan kepada negara lain. Oh, Jadi kita tuh nggak boleh mempressure orang guys, Iya, karena itu nggak. melanggar Dasa Dharma betul. Pramuka. Kok pramuka? Emang iya? Dasa Dharma Bandung. Kok desa Nggak ada Dharma? dharmanya, nggak ada dharmanya. Dasa Bandung. Desa Nah, silat itu namanya. Bandung. Itu guys. Jadi pressure itu tidak baik. Iya, pressure ke orang tuh nggak boleh, apalagi ke negara lain. Iya. Karena bukan negara kita. Oke, next ya. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain. Terus menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. Jadi nggak Harus baik-baik. boleh. Boleh ya, perang-perangan berarti gitu ya Iya, guys. nggak boleh. Jadi kita tuh nggak boleh boleh. ngebom guys, nggak Iya. boleh ngebom,
nggak boleh ngasih serangan udara, apalagi ke anak-anak yang nggak punya orang tua Itu yang ada di nyinggung Palestina mana sekarang. Itu kasihan banget guys. Jadi kalian kalau bisa itu harus mendoakan kalian, tapi kita nggak harus ikut campur juga sih, misalnya ya udahlah negara mereka juga. Ya, itu Tapi kita cukup mendoakan guys. Ya, yang penting mendoakan. Next, memajukan kerjasama demi kepentingan bersama. Jangan Berarti harus kepentingan kerjasama sendiri-sendiri, ya. karena Jangan- kalau kepentingan sendiri-sendiri itu egois. Iya benar. Harus kerjasama biar gampang. Biar gampang. Kalau nggak gampang susah. Iya, kita harus punya satu tuh Jual. jual. Oke. Next, yang paling terakhir nih, Apa menghormati hukum serta kewajiban internasional. Aduh itu penting banget sih. Biar Banget kayak sih. rukun gitu gak sih? Biar Iya. damai. Kan kita juga pasti kan antar negara udah ada hukum sendiri kan. Jadi kita harus menaati hukum itu sendiri. Oh iya. Tuh, itu guys. Jadi gimana nih? Jadi Apa ya? kesimpulannya adalah kita harus damai. Ya, kita Apapun permasalahannya kita harus damai. Kita harus mengikuti hukum-hukum yang udah ada. Nah, harus menyelesaikannya. Gak boleh egois. Iya. Gak boleh perang apapun Kerjasama. itu. Ya, gak boleh lah. Musyawarah. Kekerasan. Betul itu, betul. Apa Itu, gini? guys. Itu tuh yang negara biru putih itulah. Duh, saya disanggul dong. Kita bahas Indonesia aja. Tuh. Oke, guys. Jadi podcast kali ini kita bahas tentang peran Indonesia pas waktu dia di ASEAN, pas waktu dia perang dingin. Ternyata mereka bikin ASEAN. Iya. Gitu. Dan dalam ASEAN itu mereka menyelenggarakan KAA. Nah, tadi kan KA-nya udah ada kan, Jelasin. udah jelasin. Kalau nggak jelas, nonton Ulangin lagi. aja, iya. Kalau enggak, ya udah cari aja di Google aja. Oke guys, kayak itu aja sih. Ya. Ya kalau kalian mau nonton podcast Satria, Sorry ya, aku mabuk. Ya. This is Cogit. Ini yang ini nggak usah ditonton. Oke mungkin itu aja dari kita. Ya. Kami dari kelompok Apa? Kelompok peran kelompok Indonesia Perang itulah. Indonesia. Ya, gua, Izin Boy, pamit. ini Puspa, ini JJ, ini Kaila. Izin undur Izin diri. undur diri. Dadah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang berjudul akan membuat video podcast. Sebelum itu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Haris absen 3 sebagai host. Saya Deva Rehan Nasid Praputra, absen 13 sebagai narasumber di sini. Saya Muhammad Izal Jibran, nama absen 24 sebagai editor. Dan saya Salatin Rafif, nomor absen 32 di sini sebagai kameramen. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas kerjasama negara di kawasan utara dan selatan. Kali ini saya sudah bersama Mbak Deva. Ya. Mbak Deva. Halo. Ya, di sini kerjasama di kawasan negara bagian utara dan selatan itu apa saja kita akan membahas bersama Mbak Deva. Nah, kali ini saya akan memberi pertanyaan Pak Deva. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu apa peran aktif Indonesia dalam kerjasama di kawasan negara bagian utara dan selatan? Oke, peran aktifnya ya. Peran aktifnya itu kayak sebagai perantara yang Indonesia itu melakukan kayak sebagai perantara antara perdamaian dengan dari utara dan selatan untuk bekerja sama kembali gitu. Nah, sama ada jadi ketua KTT GNB. Nah, gitu. Ketua KTT GNB berarti ya Pak. Ya. Oke. Lalu apa sih Pak yang melatar belakanginya? Oh ya. Itu latar belakangnya itu apa aja? Latar belakangnya Indonesia itu latar belakangnya kenapa bisa aktif untuk membantu negara utara sama selatan, karena ada ketergantungan gitu loh, antara Indonesia itu membutuhkan negara utara sama selatan, dan utara sama selatan itu ada kekurangannya masing-masing yang dimana mereka juga butuh satu sama lain biar ada kerjasama yang melengkapi gitu. Nah, Di KTT GNB. Ya. Nah, kalau ini pertanyaan ketiga ya. Oke. Yang pertanyaan ketiga ini hasil dari KTT GNB itu apa? hasil KTT GNB. Iya.
Dari yang saya ketahui aja itu salah satunya. Ada hasilnya itu sebagai rapatnya itu kan rapat KTT GNB di Jakarta tahun 1992. Itu hasil rapatnya adalah kayak Indonesia menghasilkan perundingan untuk negara utara dan negara selatan agar ingin bekerja sama kembali dan tidak berseteru kembali gitu. Bapak harus ini minum Ya, dulu, Pak. haus ini Kita istirahat sebentar ya, guys. Kita rehat Kita sejenak. minum dulu. Ini BTW tidak di-endorse ya, guys. Jadi ini cuman kita haus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan, kan tadi ada 5 Pak ya kan? Ini baru yang ketiga. Yang keempat itu berapa lama Indonesia memegang kepemimpinannya di GNB itu? Oke. Jadi kan tadi dari hasil terus sekarang ke pemimpinan. Ya, kan? itu Nah, berapa lama itu? dari kepemimpinannya itu yang dari saya baca itu ada selama 3 tahun Indonesia itu sudah memimpin di GNB dari tahunnya itu 1992 ke 1995. Nah itu kalau dari yang saya baca Indonesia itu bagus gitu jadi pemimpin KTT GNB-nya. Berarti bisa maju negara Indonesia Ya. itu harusnya ya Pak. Harusnya. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ya di sini itu pertanyaannya bagaimana hasil kinerja Indonesia dalam memegang GNB selama 3 tahun. Hasil kinerjanya itu salah satunya ada yang disebut Jakarta Message. Oh, Ya. Jakarta Message. Ah. Apa itu? Jakarta Message itu adalah hasil perundingan di Jakarta yang menyimpulkan isinya bahwa ketergantungan dan kerjasama yang ada di antara negara utara dan selatan itu harusnya tanpa ada perseteruan gitu loh. Jadi akan damai ya. Ya, dan Indonesia sebagai negara yang netral itu mencoba untuk menyatukan kembali mereka gitu biar gak ada kesatuannya. Ya mungkin seperti itulah ya podcast kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Oke. Siap. Salam ya. Grup. Macam kamu je budak ni. Ayo, asal. Ohayo, Oni-chan. Yaitu Halo teman-teman, kali ini saya yaitu Ahmad Daris mau Ahmad Daris. Halo guys, saya akan membahas negara-negara kerjasama. Kan sama gitu. Kandani kak. Kandani. Ulang lagi dong. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas kerjasama negara-negara di kawasan utara dan selatan. Kali ini saya sudah bersama teman saya yaitu Devo.